Halo Bestinya Kak Tani. Besti, Ustadz Dery Sulaiman memang bukan nama asing di negara kita tercinta ya Besti. Merangkul hampir semua lapisan masyarakat melalui kegiatan dakwahnya tentang Islam hingga telah banyak memualafkan banyak orang, baik dari kalangan selebriti maupun non-selebriti. Nah, seperti diketahui, Ustadz Dery Sulaiman baru-baru ini viral lagi nih karena kembali bisa memualafkan seseorang yang juga dari dunia entertain yaitu Bonbon. Nah, Besti tak berhenti di viral tersebut. Dalam podcastnya bersama dengan Pablo Benua dan Ray Utami baru-baru ini, ungkapan Ustadz Dery Sulaiman pun jadi ramai lantaran blak-blakan mengatakan punya niat poligami. Nah lo, simak aja nih langsung Besti. Kalau Ustadz poligami, Saya ada niat sih, insya Allah, mudah-mudahan. Kan istri gimana? Sama. istri saya nggak siap juga, makanya itulah baru pahala niat aja kan. Oh, oke. Nah kan, tapi katanya istrinya nggak siap Besti. Ya soal siap nggak siap mah emang nggak bisa dipukul rata ya Besti. Lihat masalahnya apa dulu. Dan kondisinya tiap orang kan juga belum tentu sama. Anyway Besti, untuk soal poligami ini Ustadz Dery Sulaiman yang ditanyakan perihal adil yang ada dalam syarat poligami mengatakan kalau mengenai hal tersebut adil semampunya cenah Besti. Dan yang gak kalah penting juga adalah jangan zolim sama istri. Nah ini gimana maksudnya? Simak nih makanya Besti. Jadi seadil semampu kita. Allah kan tidak membebani kita sebuah perkara yang tidak mampu kita lakukan. Jadi adil itu lawan katanya apa? Zolim. Dia tidak berlaku zolim. Umpama seandainya ada orang poligami, istri pertamanya nggak tahu, sampai mati sampai nggak tahu. Ada yang nggak tahu, mati. Tapi dia untuk menjaga kehormatan dia tidak berzina, dia menikah diam-diam. Dan perempuan ini tidak mengganggu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kalau perempuan kan maksud batasnya 4 Ahlussunnah wal Jamaah kan. Jadi ini tidak mengganggu, tidak saling mengganggu, dan semua bahagia dengan nafkah yang diberikan. Itu adil sebetulnya. Oh, itu cukup adil ya. Jadi umpama ini masalah fikih ya. Saya pernah lihat teman menikah kan, diam-diam. Terus ulama yang menikahkan itu tuh bilang, ada mufakat namanya. Kamu ikhlas nggak dengan waktu yang terbatas? Karena ini bapak ini punya istri. Kata perempuan yang siap jadi yang kedua ini, saya ikhlas. Dengan rezeki yang terbatas, saya ikhlas. Tanya sama suami, kamu siap berapa hari seminggu temui dia? Dia bilang cuma paling sehari seminggu. Sebulan, paling 4 kali sebulan lah. Ketika dia mengatakan siap, maka haknya yang kedua ini 4 kali sebulan itu. Kalau dikedatangi 5 kali, berarti 1 kalinya hadiah untuk dia. Jadi Tapi kalau tidak didatangi 4 bulan, zolim ini. Oke, 4 bulan ya maksimalnya. Jadi bukan ini maksimalnya 4 orang ini, tapi kemampuan suami tadi mesti apa yang diakarkan di depan. Kalau dibilang pokoknya aku setiap minggu datangi kamu setiap hari Sabtu, maka setiap hari Sabtu itu haknya ya istri keduanya yang sir, namanya siri kan, ambil nikah diri kan. Nah kan, tapi itu tadi contoh dari Ustadz Dery tentang temannya yang nikah diam-diam Besti. Dan perlu ada mufakat, keikhlasan, jangan zolim, adil, gak boleh saling ganggu. Ini mungkin maksudnya tertib gitu ya Besti, atau apa ya? Gak tau lah Ani. Yang pasti perihal menikah diam-diam pun membuat Ray Utami penasaran juga perihal izin suami yang mau menikah lagi. Yang ternyata Besti menurut Ustadz Dery Sulaiman tidak memerlukan izin bisa sah. Waduh, gimana nih? Gimana maksudnya? Nyimak dulu makanya sampai tuntas Besti biar nggak gagal paham. Berarti walaupun nggak dapat izin dari istri pertama, kalau Sah. dia setiap hari Sabtu menghilang, kan berarti curiga. Ya, jadi itu tidak dianjurkan ya. Tapi ada orang yang dia melakukan itu kan dia tidak mau kehilangan istri pertama. Mana itu? Buka cabang ya. Buka cabang. Iya, Jadi cabang. pengen ada. Jadi poligami itu hukumnya banyak dalam Islam ya. Bisa sunnah, bisa mubah, atau bisa haram. Ya, makanya jangan sampai dikit-dikit ini sunnah terus dengan alasan itu kita melegalkan perkara untuk memuaskan nafsu kita, tapi satu sisi menyakiti orang. Kan maksud pernikahan kan saling menyenangkan. Ya. Jadi
hukumnya poligami itu sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi berlaku adil itu wajib. Cuman kan Nggak harus juga. Ada dua sisi, ada dua. Ini sebetulnya bab tertinggi dalam pernikahan poligami ini. Ini bahasan tertinggi dalam pernikahan. Kalau suami istrinya paham, tentu istri akan mengizinkan dan itu bisa terang-terangan. Tapi ada istri yang tidak paham. Istrinya nih kalau ketahuan mau nikah lagi, ceraikan aku. nah itu gimana kasih pahamnya, Tat? Oh ini curhat ceritanya. Oh ini curhat. Tergantung tujuan ya, Tat, niatnya Jadi- ya bener nggak? Jadi maka ada itu silent operation. Oh. Nah, Itu sebagai menyakiti dong. kalau nggak tahu kan nggak sakit. Ya kalau ketahuan. Ketahuan Dan itu, memang nggak perlu minta izin ya, Nggak, Tat, ya? maksudnya gini, kalau silent operation itu bom waktu. Ya, ya. Jadi kalau nanti suatu hari ketahuan ya Siap-siap Pablo deh. pura-pura gila aja gitu. Siap-siap bawa baju deh. Iya, Cuman jadi kan ada ini, Tat, bahwasannya kita pada saat mau poligami nggak perlu sebenarnya minta izin juga ya ke istri. nggak ya, Tat, ya? perlu. Karena kalau masalah hukum hakam ya halalnya menikah itu kan ada pengantin, laki-laki perempuannya ada, walinya ada, perempuannya harus ada walinya, wali nasab kalau dia masih punya bapak, wali hakim kalau bapaknya udah nggak ada, wali nasabnya nggak ada. Ada saksi 2 orang, terus ada ijab kabul. Itu rukun nikah. Bahkan dalam Islam ini menikah itu sebetulnya lebih mudah dan lebih murah dari zina. Cuman karena lemahnya ilmu orang lebih memilih jalan pintas kan, dia pikir zina aja lah. Tergantung niat Besti, sabar dulu. Secara ada penjelasannya nih. Secara menurut Ustadz Dery Sulaiman, menikah lagi lebih baik jika tujuannya menghindari zina. Walaupun ternyata di tengah jalan ternyata nggak cocok, kemudian bercerai, itu lebih baik daripada zina Besti. Karena setidaknya meskipun harus bercerai karena tidak cocok, tapi tidak zina dan halal dengan menikah. Yang memahami umpamanya laki-laki ini mungkin hobinya memang perempuan. Hobinya dulu sebelum kenal Islam, sebelum hijrah, maaf ya suka berzina, mungkin suka hal-hal yang ya kita Godaan. semua tahu lah. Godaannya kan orang ganteng, orang kaya, punya duit itu rata-rata kan bukan nyari perempuan yang godain kan. yang Nah, nyari itu kan. dia tuh, Tat. Jadi satu-satunya kebiasaan jahiliyah, hobi jahiliyah yang bisa dibawa ketika hijrah ya perempuan ini. Kalau khamar, minum wine, arak tidak bisa dihalalkan, judi tidak bisa dihalalkan, mencuri nggak bisa dihalalkan. Tapi kalau perempuan, ini bisa dihalalkan. Nah itulah solusi dalam Islam, maksudnya laki-laki yang memiliki kelebihan syahwat, mungkin dia istri pun tidak kuat untuk melayani dia, maka ada perempuan yang daripada suamiku berzina, mendingan dia nikah deh. Kalau dia berzina nih perempuan bisa penyakit kan, kalau nikah kan aku bisa tahu itu perempuan yang berbagi dengan aku tuh wanita yang baik-baik, wanita yang sehat. Jadi ada sebagian perempuan yang merestui, mengizinkan, bahkan mencarikan suaminya istri. Di depan itu, maaf ya, orang-orang kaya rata-rata bos-bos, pengusaha, pejabat-pejabat itu dia punya sebetulnya, tapi dia tidak nikah, itu masalah kan. Dia punya kita orang entertain tahu lah, bisi-bisi tetangga kan, ini punyanya pejabat ini punya menteri ini punya anggota dewan ini. Nah, saya tanya nikah nggak? Kalau memang mau juga disimpan di apartemen, di rumah, dibelikan di kota yang berbeda dengan istrinya, itu tidak masalah untuk melakukan itu, tapi dengan cara halal. Saya lebih suka ngeliat laki-laki yang dibilang kamu tukang kawin, tapi dia nikah gitu daripada tukang zina. Ya, meskipun nikah kemudian tidak cocok dia bercerai, nikah bercerai, itu semua halal, nikah halal, cerai halal. Yang haram itu adalah zina. Dalam kita nih Ahlussunnah wal Jamaah itu ijma ulama 4 ya. Tapi ada juga yang mengatakan lebih dari 4 dalilnya boleh, cuman itu lemah. Lebih aman 4 itulah, 4 sudah berat. Nah Besti, hindari yang haram. Kalau diam-diam itu nggak dianjurkan karena mirip kayak bom waktu kalau kata Ustadz Dery. Dan kalau poligami lihat niatnya dulu, bener nggak ya Ani? Jangan lupa perlu peran ikhlas yang tinggi Besti. Sanggup nggak ikhlas? Anyway, soal tadi Ustadz Dery Sulaiman ngaku ada niat poligami, itu bercanda doang nggak sih Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak